Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Gempa bumi dengan magnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, sebuah kafe runtuh, 7 karyawan hilang. 15 pekerja yang sempat diancam kelompok bersenjata di Kabupaten Duga berhasil dievakuasi ke Timika. Minyak tanah langka di Merauke, setiap keluarga hanya diberi jatah 20 liter per bulan. Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Di tengah maraknya hoaks atau berita bohong, pers dituntut untuk menjadi institusi yang tetap netral dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Hal tersebut juga menjadi harapan warga Merauke agar pers imbang dalam pemberitaan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar. Berikut kami rangkum pendapat dari sejumlah masyarakat di Merauke. Media sosial yang terbuka, pers semakin maju saya lihat. Hanya informasi-informasi juga semakin cepat. Hanya ulasan-ulasan mungkin yang perlu kita lihat kembali ya, untuk semua pers yang ada di Merauke khususnya. Mungkin ulasan-ulasannya lebih diperhalus, bagus bahasanya, sehingga memudahkan masyarakat dalam mencerna. Saya kira itu sukses untuk pers. Ya. Yang perlu saya mungkin komentari bahwa apa yang selama ini dijalankan oleh teman-teman ya mereka yang terlibat dalam pers, surat kabar, media elektronik dan sebagainya menurut saya sudah bagus. Hanya mungkin ada berita-berita tertentu yang menurut saya yang perlu diekspos. Jangan kita memuat berita-berita murahan, tapi mungkin berita-berita yang berkualitas sehingga bisa dikonsumsi oleh semua orang, oleh semua masyarakat. Jadi saran saya bahwa dalam memuat berita hendaknya ya mereka yang berkecimpung di dalam surat kabar, media online, media sosial maupun media elektronik supaya dapat memilah berita-berita yang berkualitas dan dapat juga melihat bahwa berita itu dapat dilihat oleh anak-anak. Sehingga kata-kata ataupun pilihan kata, diksi dan sebagainya yang digunakan juga kalau boleh dipilih diksi yang boleh dikonsumsi oleh semua pihak. Masyarakat itu membutuhkan suatu berita yang sangat real, paling tidak itu valid dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sudah turun di publik, masyarakat itu akan antara negatif dan positif. Apalagi yang berita-berita hoax, ya saya harap itu sangat merugikan bagi banyak orang. Jadi itu kalau bisa teman-teman pers ya bisa memerangi masalah hoax. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan ribu warga Merauke sejak pukul 7 pagi Kamis kemarin memadati jalan protokol seperti Jalan Mandala, Ahmad Yani, dan Jalan Brawijaya. Mereka berpawai merayakan hari ulang tahun Merauke pada 12 Februari mendatang. Pawai budaya dimulai dari depan Kodim 1707 dan berakhir di depan kantor Bupati Merauke. Bahan makan, bensin nggak dipersulit, dipermudah sama pemerintah. Tetap maju. Tetap maju ya. Kalau untuk pemerintahnya seperti apa? Sudah cukup untuk masyarakat pemerintahannya? Usahakan yang terbaik. Yang terbaik ya. Pawai budaya yang diikuti ribuan warga menampilkan busana masing-masing daerah. Selain pawai, berbagai rangkaian kegiatan juga digelar, antara lain pameran pembangunan dan hiburan rakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Yapen memimpin apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Kartens tahun 2023 di lapangan Makopolres Yapen. Apel dihadiri para PJU dan personel Polres Kepulauan Yapen serta personel dari Kodim 1709 Yawa dan Dinas Perhubungan. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi mengatakan Operasi Keselamatan Kartens 2023 akan berlangsung selama 14 hari.
Operasi bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas agar korban kecelakaan lalu lintas menurun. Adapun tujuan operasi keselamatan Kartens 2023 adalah meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Menurunnya angka fatalitas korban laka dan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan dan memelihara keamanan, kepatuhan, dan kelancaran, serta ketertiban berlalu lintas atau Kamseltib Carlantas. Yang kedua, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, membangun budaya tertib berlalu lintas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Hingga saat ini masih banyak pengendara yang belum sadar dan mematuhi aturan lalu lintas, mulai kelengkapan kendaraan hingga ugal-ugalan di jalan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Kabupaten Yapen, Eman Beta mengabarkan.